Bukan salah tuningan ya, karena orang bilang salah tuningan tuh. Nggak semua hal bisa dicoba. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Dynamic Autosound. Kembali lagi saya Suryadi, Dynamic Kemayoran, dan ini Mulyadi, Dynamic Kelapa Gading. Dan kita masih di special guest dan pakar audio, Pak Andre Cahyadi. Sebelumnya di part 2 kita bahas box, berbagai jenis box subwoofer, pot dan shield. Nah, di part 2 ini kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi material boxnya, terus treatment yang di dalamnya, dan posisi subwoofer dan arahnya. Yuk kita bahas. Jadi gimana Mol? Ini kan box subwoofer ada berbagai macam jenis ya materialnya. Iya. Nah, kalau yang paling umum kebanyakan memang box material dari kayu MDF ya. Iya, MDF. Nah, kita ada beberapa juga bikin dari aluminium, akrilik, ya kan. Nah, mungkin ada Mulyadi, ada tambahan. Kalau dari workshop kita sih paling sering ya memang MDF. Kecuali di box sudut. Box sudut itu kita sebisa mungkin pun juga mengurangi dari fiber. Jadi belakangnya kita potong-potongin kayu MDF. Jadi bentuknya bahan material fiber itu hanya untuk memanis bentuknya saja sih. Kita usahakan sih seperti itu. Jadi ya pastikan boxnya lebih tebal. Iya. Dan untuk aluminium jujur jarang karena itu buat kompetisi aja sih. Oh, Apalagi yang akrilik juga jarang banget karena buat kebanyakan dipakai untuk Kosmetik ya? cuman kosmetik aja sih. Ya. Tapi semua bahan itu ya bagus, ya kan? Gitu. Mungkin kalau dari Pak Andre sendiri, Ya intinya kalau mau bangun boxnya harus rigid. Yes. Supaya bunyi yang kita dengar adalah bunyi subwoofer, bukan bunyi box plus bunyi subwoofer. Karena telinga kita akan bingung seperti pembahasan kita di sesi 1. Nah, kalau mau lihat rigid atau enggak paling gampang ketok aja. Ini MDF, ini fiber. Nah, kemudian bagian fibernya sini semakin padat dia bunyinya, artinya dia semakin rigid. Kalau dia semakin rigid, berarti semakin bagus. Ya, mungkin makin tebal bahannya, makin kuat materialnya, ya makin rigid. Makin rigid boxnya, makin bagus. Artinya apa? Waktu dia tekanan subwoofer menekan, subwoofer ini boxnya kan sebetulnya memuai. Mungkin nggak bisa kita lihat, tapi sebetulnya tekanan udara ini terutama box shield, boxnya ini akan memuai. Nah, memuai dan susutnya ini, bergeraknya ini semakin rigid, dia semakin tidak bergerak, tidak bergetar. Jadi bassnya jadi solid, boom. Kalau boxnya bergetar, boom, terus ada godaknya, boom. Nah, orang bilang bassnya jadi bumi, Buntut ya, sama buntut berbuntut. Nah, itu karena boxnya ini nggak rigid. Sebetulnya itu yang membedakan antara installer biasa dengan installer Bukan profesional. salah tuningan ya, Karena karena orang bilang salah tuningan tuh. Nggak semua hal bisa dicuning. Kalau semua hal bisa dicuning, kita enak. Kalau buntut itu tuningannya salah, bukan kan? Enggak, itu dari konstruksi boxnya. Dan udah pasti. disitulah kenapa kita harus memilih installer yang profesional. Karena perbedaan membuat box ini tidak bisa kita tuning. Begitu boxnya udah, bassnya aja salah, boxnya udah salah, dia begitu mau dicuning bagaimana ya nggak bisa. Makanya kita butuh installer yang profesional. Ya, jadi kalau seperti itu, kalau misalkan nih ya, dia udah bikin nih box di tempat lain lah. Kalau kita sih biasanya ngelihat nih, basicnya udah bagus belum? Apa kurang tebel atau gimana? Tapi kalau udah parah sih mungkin harusnya ganti ya Pak ya? Ya sebaiknya dibuat Ganti ulang. ya? Betul. Nah, kalau kita lihat boxnya udah seukuran, cuman kurang tebel, mungkin bisa di treatment kali ya? Ya di fiber ulang. Di fiber ulang ya? Sampai tebalnya Rigid. cukup. Nah, selain di fiber itu, kan fiber kan tetap kan Pak? Walaupun di fiber setebal apa, nggak bisa lebih tebal dari MDF kan? Ya tapi bisa rigid karena Bisa fiber rigid, lebih ya? kokoh. Betul. Nah itu kalau ditambahin treatment gitu, Jadi kalau treatment berbeda. Kalau treatment itu sebetulnya mengubah energi di dalam box ini
menjadi energi yang lain. Karena energi itu tidak bisa hilang. Ketika kita kompresi dia, energi di dalamnya itu gaung. Itu Mantul tertekan ya suaranya ya. tertekan di dalam box itu tidak bisa keluar. Nah, material-material yang kita taruh di dalam box, yang umum kan ini kan. Ya, dapron tuh. Nah, ini kalau kena udara dalam box subwoofer, dia akan bergetar. Karena dia bergetar satu sama lain begini, terjadi gesekan, dia berubah energinya menjadi panas. Nah, otomatis energi di dalam box itu kompresinya berkurang. Tujuan material ini mengurangi kompresi itu sehingga suaranya bassnya lebih jernih. Ya. Nah, atau material-material seperti ini, material isolator dari Silent Coat. Nah, material yang lembut seperti ini kalau ditaruh di dinding box, dia akan menyerap pantulan itu. Sama, dia mengubah menjadi energi panas karena dari pantulan itu lama-lama dia kalau dipegang panas. Jadi merubah energinya menjadi panas. Di situ juga kompresi di dalam box ini berkurang. Atau yang lebih advance lagi seperti ini, pakai diffuser di dinding box. Tujuannya ketika tekanan itu datang, dia diacak ke segala arah sehingga tekanannya itu menjadi merata di dalam seluruh box. Contoh lah, kita punya box ini, box dengan bentuk seperti ini, tekanannya tidak akan rata. Di bagian sini tekanannya akan kuat sekali dibandingkan di bagian sini. Itu sebabnya kita perlu diffuser ini. Dengan adanya diffuser ini, tekanan di sini akan terurai sehingga lebih menyebar ke sana. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harus kita perhitungkan sebagai installer. Yang tentunya pengetahuan demikian nggak ada di tempat lain yang bukan audio expert gitu. Tidak diperhitungkan lah istilahnya. Berbeda dengan yang saya lihat selama saya support, saya kunjungan ke Dynamic, wah semua boxnya itu dipikirkan sampai detail seperti ini. Itu yang mungkin membedakan, bro. Ya, ya itu sebenarnya apa ya, trik kita sih, Pak. Triknya ya? Trik kita. Waduh, jadi kita bongkar. Kenapa kok bahasnya enak gitu loh? Ya itu Pak, yang tadi kita bicarakan. Betul. Dan kalau kita basic boxnya udah benar kan, tuningnya juga nggak susah ya Pak ya? Ya memang sebetulnya tuning itu hanya mengikuti saja. Ya. Mengikuti alur dari subwoofer, dari box, dari semuanya. Iya, iya. Jadi kalau semuanya udah bagus ya bagus gitu. Ya, terlepas mereknya apa ya? Ya, Betul ya, setiap Pak? merek akan punya karakter, tapi harus ditata dengan baik dan dituning dengan baik gitu. Iya. Jadi hasil simpulannya jadi berbagai macam treatment itu juga hasil suaranya juga beda-beda kan ya? Pasti berbeda. Otomatis harganya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kalau saya sih pernah pakai ini ya. Iya. Yang hasilnya yang saya tahu nih, bassnya ini lebih detail ya. Lebih membal, Ya, dia sama lebih empuk. empuk ya, sama dia detail, dia bisa diem. Betul. Terus ada karakternya gitu loh Pak, bukan asal Betul. keluar bass doang gitu. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau pakai ini ya. Betul, dia lebih seperti bola mantul ke lantai, dia dem gitu. Tuh. Kalau yang di diffuse, dia lebih detail lagi, terutama di petikan Bass gitar. stand up bass itu stringnya lebih terasa kalau pakai itu. Ya tiap ini treatment akan berbeda-beda sesuai kegunaannya. Kita harus tahu boxnya, musiknya, Kalau kemudian SQL, Pak? perangkatnya. Cocok mana? Kalau SQL kita biasa pakai yang Ini ya, ini cocok ya. Ya. Kalau SPL kita nggak kasih apa-apa. Oh, SPL malah gitu Enggak. aja ya. Iya. SPL kalau setahu saya portnya ya. Portnya di Ya karena Makanya di SPL port, itu ya. kita bermain udara di dalamnya harus mengalir cepat. Kalau ada ini justru semakin menghambat kan. Iya. Kalau SQL kan kombinasi antara sound dengan pressure. Jadi ya kita ambil kompromi pakai ini. Pakai isolator masih oke. Nah, yang di part 1 kan kita bahas arah nih. Betul. Nah, kan sempat saya bilang, saya paling suka tuh sering kita aplikasikan itu ngadep ke atas sama ke belakang. Oke. Nah, itu kalau dari Pak Andre sendiri ada trik lain nggak? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi prinsipnya begini, kalau mobil itu kita katakan panjangnya segini. Semua yang kita taruh katakan kita taruh umum subwoofer kan di belakang. Iya. Kalau kita taruh di tengahnya mobil, di tengah mobil, ini bass nggak bisa kencang. Kenapa? Dia cancel, dia persis di tengahnya mobil. Intinya kita kasih power gede,
bunyinya tetap pelan. Maaf nih, kalau tengah mobil ibaratnya misalkan Di belakang jok kedua lah. Kayak CR-V, katakanlah mobil SUV. CR-V atau Innova, joknya dicabut gitu Ah, ya? jok ketiga dicabut, boxnya ditaruh di belakang Persis di baris belakang. kedua. Ah. Itu ya powernya besar pun bunyinya akan pelan. Gitu. Nah, gelombang ya. kalau umum kan orang taruh di belakang, dekat pintu paling belakang. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, mau menghadap ke depan, Ya. menghadap ke atas, Ya. atau menghadap ke samping? Ya. Prinsipnya gampang. Kalau kita menghadap ke depan, berarti kan dia paling panjang, mengikuti panjangnya mobil. Dia bassnya akan lebih rendah. Ke atas, lebih pendek, ke atap. Otomatis bassnya lebih berkurang rendahnya. Ke samping, semakin pendek lagi. Otomatis bassnya lebih tight, lebih keras, lebih deg gitu. Ya. Tapi low-nya, demnya berkurang. Nah, ini kita harus milih. Customer lebih suka musiknya apa nih? Kalau dia demen keras musiknya, sekalian hadepin ke pintu belakang, mepet. Oh, itu akan lebih kencang lagi karena dia langsung terjadi corner effect. Efeknya ada di pojok. Seperti kita halo, lebih kencang daripada halo. Ya. Jadi efek pojok gitu. Nah, kita taruh aja di pintu belakang, ngadep ke pintu belakang, itu makin kencang. Tapi makin ke atas, ke samping, makin ke depan, makin rendah. Jadi bass-bass kayak tahun 90-an itu ya, Pak. Ya. Mulai crew, cocoknya sedekat mungkin gitu ya. Nah, deket sama pintu belakang. Nah, langsung tuh bassnya tuh. Tendang kan, berasa di jantung gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan customer dulu nih. Betul. Sebelum bikin box. Betul. Jangan main, oh udahlah, pokoknya semua ngadep atas, bagus, apa ngadep mana, nggak bisa ya. Nggak bisa kita pukul rata seperti Ya. itu. Justru makanya kalau saya lihat, wah, di kemejanya ada tulisan audio technical expert. Saya pikir cocok tuh. Jadi artinya perlu konsultasi dulu, musiknya apa. Iya, betul. Baru ditentukan Ya. mau arahnya ke atas atau ke samping atau ke depan. Ya. Dan itu akan menyesuaikan dengan aliran musiknya, yang mana itu juga sama, tidak bisa dituning. Harus benar dulu mau arahnya bagaimana. Kalau mau bassnya rendah kita hadapin ke pintu belakang ya nggak bisa. Tapi kalau kita hadapin ke depan mau bassnya kick ya nggak bisa juga. Memang ini ada hukum yang tidak bisa dilanggar. Sama seperti kita mau makan banyak tapi mau kurus, Ya. tanpa olahraga ya nggak bisa. Nah, Pak, ini kan untuk mobil yang kabinnya jadi satu sama bagasi, Pak ya. Iya. Mungkin ya kita sih juga nggak terlalu masalah untuk itulah. So far hasilnya pasti bagus. Betul. Nah, kadang-kadang nih yang suka membingungkan ini kalau mobil sedan, Pak. Ya, Ya. Boxnya tuh mesti bagaimana gitu. Kadang-kadang kita Kalau ngadepin cengin belakang juga, wah tergantung nih kalau mobilnya Eropa deg-degan nih. Kabinnya rapat kan, susah banget gitu loh. Terus ditambah lagi juga nggak mau dibobok lagi decknya gitu. Prinsipnya sama sih. Kalau kita taruh di belakang jok, berarti dia di tengah mobil kan. Ya betul. Itu nggak akan bisa kencang jadinya. Apapun yang terjadi ya bassnya akan salah. Ya kalau mau ya selalu harus di ujung, di bagasi paling belakang antara di kiri atau di kanan. Di situlah lokasi terbaik. Kalau soal mau masuk ke kabin, nah bass itu kan istimewa, dia panjang gelombangnya panjang sehingga dia mudah menembus. Jadi serapat-rapatnya bagasi sedan dia pasti akan tembus. Kita pernah pasang di Lexus juga kan, sedan, rapat, nggak seolah nggak ada jalan, tapi bassnya masuk ke kabin. Nah, itulah sifat bass, dia bisa merambat, bisa nembus, seperti keluar ruangan, bass bisa keluar dari ruangan, mungkin mid high-nya enggak, bassnya pasti keluar karena panjang gelombangnya panjang, jadi dia mudah menembus boundaries, mudah menembus batasan. Nah, kalau yang sekarang tuh lagi ngetren tuh, subwoofer di atas ban serep. Nah, supaya nggak makan tempat. Nah, kalau itu gimana? Nah, itu bagus. Jadi subwoofer di tempat ban serep itu saya pribadi suka sih, nggak makan tempat ya bagasi. Nah, kelebihannya ada. Jadi karena dia ditaruh di tempat ban serep, bidangnya sampingnya rata. Ya. Kalau secara teknis itu namanya baffle effect. Jadi dia seperti ada baffle di sampingnya. Efeknya apa? Bassnya jadi rendah. Jadi kalau memang customer suka musik jazz atau musik-musik pop yang bassnya lagi rendah, sekarang kan lagi trennya seperti itu, ya diberi efek bassnya rendah sehingga ada rumble-nya gitu. Itu posisi itu sangat menguntungkan. Dan bahkan kalau buat saya ya, kalau saya suka sampai terjadi room lock itu istilahnya bass itu sampai mengunci sampai kita berasa penuh di ruangan itu. Nah, itu perlu
lokasi yang tepat, yang salah satunya seperti tadi di tempat ban serep itu. Dan kalau bisa mungkin jumlahnya jangan 1, 2. Jarang ya yang pakai 2 ya? Jarang kalau di ban serep pakai 2, jarang. Belum kepikiran. Banyak kan kita arahnya 12 in. 12 in ya. Ya mungkin di samping itu bisa 2. Kalau 2 itu feel room lock-nya akan sangat berbeda gitu. Kita pas penuh sampai kita sampai berasa dikelilingin bus, nggak cuman di depan begitu aja ya. Kalau customer nanti customer akan bilang feel-nya beda banget gitu kan. Emang kalau pakai 2 beda. Ya. Gimana kalau ini Pak, ada banyak customer yang nanya, ini enakan di kiri apa di kanan posisinya? Nah sama seperti kalau kita tadi duduk di sebelah kanan, untuk katakan kita dengarnya utamanya di sebelah kanan karena kita setir mobil. Nah kalau kita taruh di kiri berarti kan jaraknya lebih jauh, bassnya akan lebih rendah. Kalau kita taruh di kanan jaraknya lebih dekat, otomatis bassnya akan lebih kencang gitu. Jadi ini semua jual beli yang harus kita perhitungkan. Karena memang ada beberapa orang yang ya balik lagi ya prinsip toko sih. Betul. Ada yang bilang, oh jangan sejajar sama yang setir gitu loh. Bassnya nggak akan enak. Ada yang mesti berseberangan. Tapi memang penjelasan Pak Andre ini tadi menurut kami sih masuk akal soal itu. Balik lagi tapi bukan ada yang benar salah ya. Nggak ada. Taruh sejajar salah enggak ya? Nggak. Taruh di lebih jauh juga nggak ada. Balik lagi kebutuhan konsumennya apa yang dia mau. Sesuai bajunya audio technical expert harus bisa menjelaskan dan memberikan gambaran nih. Makanya video ini kan kalau di sesi ini kita membahas ini supaya mungkin orang jadi jelas. Oh begitu. Jadi semua bikin itu box harus yang benar-benar bagus, qualified. Kenapa harus di custom bukan yang udah jadi? Kecuali yang udah jadi sama subwoofer dari pabrik dari pabrik langsung, ya itu udah pasti sudah diperhitungkan. Betul. Percuma beli subwoofer bagus-bagus nggak bikin boxnya kurang maksimal. Ya memang banyak customer yang bikin yang beli subwoofer tuh bagus banget, mahal banget gitu. Cuman begitu box mereka mungkin pikir yang penting box wadah doang kali ya, begitu dianggapnya. Mereka nggak peduli, padahal kuncinya itu dari box subwoofer ya. Apapun mereknya, mau subwoofer murah mahal, kalau boxnya di treatment dengan baik dan equipment lain yang baik, pasti hasilnya jauh lebih baik. Optimal ya. Ya artinya subwoofer murah nggak bisa jadi mahal dan subwoofer mahal nggak bisa jadi murah dengan kalau boxnya sama. Cuman kalau kita punya box tidak memadai, subwoofer mahal pun sayang optimal gitu. Oke guys, sekian dulu video kita tentang bahasan box subwoofer. Buat yang mempunyai pertanyaan, tinggal ketik di komen kita akan menjawab melalui video. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.